Kaiju 9 itu musuh bebuyutan di Kaiju 8 dan bisa dibilang musuh terbesar umat manusia. Dia benar-benar sosok final boss. Kali ini, kita bakal bahas tuntas soal Kaiju 9, mulai dari kekuatan dan kemampuannya, sampai hubungannya sama Kaiju 10 dan Kaiju 15 yang dia ciptain sendiri. Oh ya, video ini banyak spoilernya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Bisa kasih gambaran singkat soal Kaiju 9? Dia pertama kali muncul pas ujian akhir pembasmian Kaiju, kan? Pas Kikoru udah bersin monster utamanya dan ujian hampir selesai, tiba-tiba Kaiju 9 ini muncul. Meskipun sering diajak mirip jamur eringi, penampilannya yang kurus itu aslinya ngeri banget. Apalagi dia bisa ngomong, padahal sebelumnya gak ada Kaiju yang kayak gitu. Kaiju 9 ini punya kecerdasan yang tinggi banget. Waktu awal muncul, dia nyerang pakai gelombang kejut dari jarinya. Dia juga punya kemampuan buat bangkitin Kaiju lain jadi lebih kuat, bahkan bisa nyerap manusia buat nyamar jadi mereka. Dari awal muncul aja speknya udah gila, ditambah lagi dia pinter banget nyusun rencana. Dia bahkan bisa nyusup ke tengah masyarakat dengan niru identitas orang tertentu. Ngeri banget kalau bayangin ada Kaiju yang nyamar jadi manusia di sekitar kita. Pas misi pertama di Operasi Sagamihara, Kaiju 9 muncul nyamar jadi petugas pembersihan. Dia sembunyi sambil ngirimin Kaiju ciptaannya buat nyerang. Jadi dari awal dia emang udah bisa bikin monster ya? Bener, dia mulai dari Kaiju 10 yang masih prototipe, sampai akhirnya bisa bikin Kaiju sekelas Identified Kaiju. Kemampuan bikin monsternya makin jago aja. Kaiju baru yang dia ciptain udah dipasangin berbagai counter buat melawan balik, makanya pertarungannya jadi lama banget. Gak cuma itu, dia juga bisa bikin ruang semacam penghalang, Kekai, dan ngambil ingatan orang yang dia serap. Karena ingatannya ikut diambil, dia bisa nyusup ke masyarakat tanpa dicurigain sama sekali. Makanya setelah Operasi Sagamihara, dia resmi dikasih kode nama Kaiju 9. Dia bakal ganti kulit buat nambah kekuatan dan mulai bergerak demi tujuan tertentunya. Tubuhnya makin kekar, bahkan bisa membelah diri jadi banyak. Dia belajar dari tiap pertarungan buat nangkis serangan lawan. Musuh yang benar-benar merepotkan. Pas klonnya sibuk melawan Narumi sama Kafka, tubuh aslinya muncul di depan Isao Shinomiya. Akhirnya Isao pun diserap sama Kaiju 9. Terus, demi nangkap Mina Ashiro, dia bikin bencana massal buat nyerang umat manusia. Padahal sebelum berevolusi, Kaiju 9 ini sebenarnya masih bisa dikalahin sama Kafka yang baru aja jadi Kaiju 8. Padahal awalnya kelihatan bisa dikalahin, kan? Tapi Kaiju 9 makin lama makin OP. Oke, mari kita cek urutan kejadiannya biar makin jelas. Kafka yang tadinya hampir nyerah sama mimpinya jadi anggota pasukan pertahanan, akhirnya mutusin buat nyoba lagi gara-gara ketemu Reno Ichikawa. Malah di saat itu dia ketiban sial jadi monster. Padahal baru aja mau serius. Setelah bisa kontrol perubahannya, Kafka ikut ujian masuk. Ini kesempatan terakhir buat dia, makanya dia nekat banget walaupun taruhannya bakal dibasmi kalau ketahuan. Pas ujian tahap kedua selesai, tiba-tiba muncul Kaiju humanoid yang bisa ngomong di depan Kikoru Shinomiya. Itulah si kepala jamur eringi alias Kaiju 9. Oh ya, intermezzo dikit. Sebenarnya desain kepalanya itu terinspirasi dari topi Top Hat loh. Serius? Tapi emang sih, biarpun nyebelin, dia itu kalem dan gaya bicaranya agak formal kayak pria terhormat. Salah satu skill Kaiju 9 ini adalah membangkitkan Kaiju.
monster yang udah dikalahin Kikoru dibikin hidup lagi dan jadi jauh lebih kuat. Untungnya Kafka berubah jadi Kaiju 8 dan beresin itu monster. Tapi ya gitu, identitasnya jadi ketahuan sama Kikoru. Kaiju 9 muncul lagi pas misi pertama di Operasi Sagamihara dan langsung nyerang Reno sama Iharu. Lagi-lagi Kafka datang nyelamin mereka. Kafka dalam wujud Kaiju 8 udah bikin Kaiju 9 terpojok, tapi sayangnya dia berhasil kabur. Dikit lagi padahal. Sejak itu, Kaiju 9 terus berevolusi sambil nyusun taktik buat ngelawan pasukan pertahanan. Terus di markas Tachikawa Unit 3, Kaiju 10 yang diciptain Kaiju 9 datang nyerang. Berkat kerjasama Hoshina, Kikoru, dan Ashiro, inti dari Kaiju 10 berhasil dihancurin. Gila sih, Kaiju 9 bisa bikin monster sekuat itu. Tapi ternyata Kaiju 10 masih punya kartu as, bom raksasa di langit. Buat melindungi markas dari ledakan itu, akhirnya Kafka terpaksa berubah jadi Kaiju 8 di depan orang banyak. Akhirnya ketahuan juga kalau Kafka itu Kaiju 8. Kafka langsung ditahan, tapi untungnya eksekusinya ditunda dan dia dikasih satu kesempatan lagi. Di saat yang sama, Kaiju 9 ganti kulit dan berevolusi. Dia mulai nyusun rencana buat ngambil alih kekuatan Kaiju lainnya. Benar-benar musuh yang licin karena otaknya encer banget. Kaiju 9 yang sudah berevolusi ini muncul di Shinagawa. Dia parasit di Kaiju tipe semut dan bikin klon beta sama gamma buat mancing Narumi dan Kafka. Pas klonnya lagi diberesin, tubuh asli Kaiju 9 malah muncul di depan Isao Shinomiya. Targetnya jelas, ngambil balik kekuatan Kaiju 2 yang ada di dalam Isao. Akhirnya, Isao pun diserap habis sama Kaiju 9. Gara-gara nyerap Isao, Kaiju 9 jadi jauh lebih kuat karena dia sekarang punya kekuatan Kaiju 2 plus pengalaman bertarungnya Isao. Belum puas, dia sekarang ngincer kekuatan Mina Ashiro. Dia langsung bikin kekacauan besar dengan melepas Kaiju 11-15 sekaligus. Benar-benar rencana yang matang buat nangkep Mina. Mina sempat ketangkap dan hampir saja terserap sepenuhnya, tapi untungnya Kafka dalam wujud Kaiju 8 datang menyelamatkan di detik terakhir. Sekarang, pertarungan maut antara Kaiju 9 lawan Kaiju 8 dimulai. Selama ini Kaiju 9 kesannya jarang maju langsung buat berantem. Jadi sekuat apa sih dia sebenarnya? Biar jelas, kita bahas dulu soal Fortitude alias skala kekuatan Kaiju. Skala kekuatannya begini. 6,0 ke atas itu kelas Honju, 8,0 ke atas kelas Daikaiju, 9,0 ke atas kelas Identified Kaiju, dan kalau sudah tembus 9,5 itu masuk kelas Special Case. Jadi, makin tinggi angkanya, makin ngeri monsternya. Kaiju kuat yang sudah dikalahin biasanya dijadikan senjata khusus bernama Numbers buat dipakai pasukan pertahanan, contohnya kekuatan Kaiju 2 yang legendaris itu. Tapi ingat, karena tiap Kaiju punya kemampuan dan kecerdasan beda-beda, angka tinggi bukan segalanya. Terus, berapa sih Fortitude Kaiju 9? Waktu awal muncul sih belum jelas, tapi pas operasi Sagamihara, laporannya bilang angkanya ada di 8,5. Jadi, sebelum berevolusi pun Kaiju 9 sudah masuk kelas Daikaiju. Bayangin aja, lawan dia itu cuma anak baru kayak Kikoru, Reno, sama Iharu, ya jelas beda level banget. Tapi ada yang menarik, dia sempat bikin dinding dari bangkai Kaiju buat nahan serangan Reno. Artinya, dia ngerasa serangan Reno bisa bikin dia luka serius. Masalah utamanya itu kecerdasannya. Kaiju 9 ini cepat belajar, contohnya dia bisa nangkis peluru Iharu setelah melihat polanya. Intinya,
Makin lama bertarung sama dia, kita bakal makin rugi. Musuh yang punya otak emang jauh lebih merepotkan daripada yang cuma modal tenaga. Kaiju 9 sempat kena hantam telak sampai lehernya putus sama Kaiju 8. Waktu itu Kaiju 8 punya Fortitude 9,8 sedangkan Kaiju 9 cuma 8,5. Jadi secara angka pun Kaiju 8 jauh lebih kuat. Apa Kaiju 8 emang terlalu OP ya? Rasanya Kaiju 9 belum sekuat itu di awal. Tapi biarpun lehernya putus, dia bisa langsung regenerasi dan ngeluarin gelombang kejut bertubi-tubi. Gila banget, Kaiju 8 malah naki serangan itu cuma pakai teriakan, roar, sampai Kaiju 9 kaget sendiri. Kalau saja dia ketemu kapten atau wakil kapten waktu itu, mungkin nasibnya sudah beda. Karena kekuatan dan kecepatan Kaiju 8 jauh di atasnya, regenerasi Kaiju 9 sampai gak sanggup ngejar dan dia makin terpojok. Intinya, core, bahkan sampai kelihatan dan dia hampir mati. Tapi pas dia sudah sekarat, ruang samaran yang dia bikin hancur, terus ada anggota pasukan lain yang masuk. Celah itu dia pakai buat kabur. Meskipun badannya hancur dan sisa intinya doang, dia bisa pulih secepat itu buat melarikan diri. Kemampuan regenerasinya bener-bener gak masuk akal. Tapi ya gitu, di momen ini Kaiju 8 emang jauh lebih unggul. Sayang banget dia lolos, karena gara-gara ini pasukan pertahanan bakal dibikin susah banget nantinya. Kaiju 9 akhirnya paham karakteristik Kaiju 8 dan mulai nyusun rencana buat ngalahin dia. Musuh yang punya data dan strategi itu bener-bener repot, ya? Di operasi Sagamihara ini juga akhirnya ketahuan kalau monster humanoid yang muncul pas ujian itu adalah sosok yang sama. Begitu tahu dia bisa nyamar jadi manusia, dia resmi dikasih kode nama Kaiju 9 dan jadi musuh terbesar umat manusia. Kekuatan utama dia emang kemampuannya buat membaur di masyarakat sambil nunggu momen yang pas buat bergerak. Yuk, kita bedah kemampuan Kaiju 9 berdasarkan tahap evolusinya. Tahap awal, ujian masuk. Waktu pertama kali muncul di depan Kikoru setelah ujian tahap kedua, Kaiju 9 nyerang pakai gelombang kejut dari ujung jarinya. Dia juga bisa bangkitin Yoju, monster pendukung, sama Honju, monster utama, buat nyerang balik. Tapi ternyata ada batasnya. Dia butuh stamina buat ngelakuin itu. Untung aja ada limitnya, ya. Kecerdasan manipulasi. Kemampuan dia buat ngomong dan berpikir cerdas itu aset terbesarnya. Di kemunculan pertamanya, dia cuma kasih damage ke Kikoru terus pergi gitu aja. Sepertinya dia cuma mau ngetes dan ambil data soal pasukan pertahanan. Bahkan, ada adegan dia sembunyi di toilet sambil main HP buat cari informasi. Dia sampai gumam, apa kapten itu beneran sekuat itu, ya? Ini bukti kalau dia benar-benar waspada sama kekuatan tempur pasukan pertahanan, termasuk waktu dia ngirimin Kaiju 10 buat nyerang markas Tachikawa Unit 3. Dia emang nganggep pasukan pertahanan itu penghalang besar buat rencananya. Mengerikan banget ya kalau Kaiju punya kecerdasan kayak gitu. Waktu itu, Kaiju 9 menyamar jadi Takamichi Hodaka, petugas pembersihan yang emang ada datanya di catatan sipil. Terus, Kaiju tipe jamur yang muncul di operasi Sagamihara juga ternyata buatan dia. Berarti dari awal dia emang sudah punya skill buat menciptakan monster. Monster ciptaannya itu didesain khusus. Intinya bukan cuma 1 atau 2, tapi ada 40 inti dengan fungsi regenerasi. Jadi kalau nggak dihancurin semua, sisa-sisa badannya bakal terus membelah diri. Benar-benar monster yang dibuat pakai otak, bukan cuma modal kuat doang. Pas Kaiju 9 berubah balik dari wujud manusia, dia langsung nyerang Reno sama Iharu.
Dia bahkan bisa bikin ruang tertutup yang nggak bisa dideteksi dari luar dan nggak ada jalan keluar. Mirip banget sama Kekai atau penghalang gaib. Dia juga bisa ngerubah bentuk tubuhnya buat nembakin gelombang kejut bertubi-tubi, kelas pakai bangkai kaiju lain buat jadi tameng. Dia bahkan bisa gerakin bangkai-bangkai itu. Biarpun lehernya sempat putus ditebas Kafka dalam wujud kaiju 8, dia bisa sembuh instan dan kabur meskipun luka parah. Kemampuan regenerasinya benar-benar nggak masuk akal. Setelah terluka, dia sempat sempoyongan di jalan masih pakai wujud Takamichi Hodaka. Tapi karena merasa perlu ganti identitas, dia akhirnya makan dan menyamar jadi Kanji Nagamine, pria umur 34 tahun. Katanya sih lebih pas karena orang itu tinggal sendirian. Hebatnya lagi, Kaiju 9 ini bisa ngambil semua ingatan dari orang yang dia serap. Makanya dia bisa akting sempurna jadi orang itu tanpa dicurigai. Tapi sepertinya dia butuh waktu buat penyesuaian. Dia sempat bilang harus sembunyi dulu sampai wujud barunya terasa pas. Jadi pas awal-awal menyerap itu kondisinya masih belum stabil. Kecerdasan, gelombang kejut, kemampuan membangkitkan monster, menciptakan kaiju baru, menyerap manusia, sampai menyamar, ini sih namanya curang banget. Ngomong-ngomong, penyerangan ke markas Tachikawa Unit 3 itu dipimpin sama Kaiju 10, yang ternyata juga hasil ciptaan Kaiju 9. Dari yang tadinya cuma bikin kaiju tipe jamur, sekarang dia bisa bikin monster yang jauh lebih kuat. Setelah ganti kulit, Kaiju 9 berevolusi dan level kekuatannya naik drastis. Penampilannya juga berubah banget, kan? Pas diputusin kalau Kaiju 8 gak bakal dijadiin senjata tapi malah dijadiin personel tempur. Di saat itulah Kaiju 9 ganti kulit. Badannya jadi lebih gede dan kelihatan jauh lebih kuat. Yang tadinya kurus kering sekarang jadi berotot, terus di punggungnya muncul semacam tanduk. Di tahap evolusi ini, dia punya kemampuan buat jadi parasit di tubuh kaiju lain. Dia sempat muncul dengan nempel di kaiju tipe semut. Nah, Kaiju 9 yang ini sebenarnya cuma klon yang dikasih kode beta sama gamma. Karena sudah berevolusi, harusnya mereka jauh lebih kuat pas muncul di depan Kapten Narumi sama Kafka. Gamma yang lawan Kafka bahkan ngerasa sudah punya kekuatan buat membantai Kaiju 8. Tapi masalahnya, Kafka yang sempat kehilangan kendali sebelumnya sekarang sudah mulai paham cara pakai kekuatan tubuhnya. Kafka jadi jauh lebih kuat dari perkiraan si monster, sampai akhirnya Kaiju 9 Gamma dibikin gak berkutik dan kalah telak. Biarpun sudah evolusi jadi kuat, ternyata perkembangan Kafka masih lebih kencang. Berarti klon yang satu lagi, si Beta, kekuatannya juga setara sama itu ya? Pas lawan Narumi pun, dia terus belajar dan beradaptasi. Tapi, kecepatan belajarnya nggak bisa ngejar kemampuan Future Sight dari senjata Numbers milik Narumi, sampai akhirnya dia kalah. Padahal tubuh aslinya bilang kalau Beta sama Gamma itu kekuatannya setara sama dia sebelum ganti kulit. Berarti kalau dulu Fortitude-nya 8,5, klon ini bisa jadi lebih tinggi lagi karena kemampuannya sudah di-upgrade. Intinya, tubuh aslinya jauh lebih ngeri dari itu. Kaiju 9 yang asli setelah evolusi itu benar-benar beda level. Wakil Direktur Itami awalnya yakin kalau Isao bisa menang, karena Isao itu manusia terkuat dalam sejarah, pengguna Kaiju 2, dan pakai senjata Numbers. Tapi nyatanya, biarpun Isao sudah melepas, operator Kurusu sampai bilang kalau pelepasan kekuatan penuh Identified Kaiju itu kayak melihat monster raksasa dalam wujud manusia. Isao bahkan sampai pakai serangan main burst energi terarah milik Kaiju 2 kali berturut-turut, serangan yang harusnya nggak bisa ditahan tubuh manusia.
Tapi Kaiju 9 masih bisa bertahan meski cuma sisa inti dan sedikit bagian tubuh. Pas Isao sudah nggak bisa gerak lagi, Kaiju 9 langsung regenerasi dengan gila dan nyerap Isao bulat-bulat. Setelah evolusi ini, tujuannya jelas, ngambil balik kekuatan Kaiju yang jatuh ke tangan manusia. Makanya dia ngincer Isao yang merupakan pengguna Kaiju 2. Kemampuan barunya juga ngeri. Dia sekarang bisa ngelacak keberadaan Kaiju 8. Makanya klon Gamma bisa muncul tepat di depan Kafka di Shinagawa. Ditambah lagi, dia sekarang bisa membelah diri dan berkembang biak. Skill buat bangkitin Kaiju yang sudah mati juga makin GG karena jangkauannya makin luas. Kalau dulu dia bilang capek dan ada batasnya, sekarang kemampuannya naik drastis seiring evolusinya. Bentuk monster yang dia bangkitin pun ikut berubah jadi lebih seram. Klon beta yang lawan Narumi juga terbukti bisa bertarung sambil belajar taktik lawan secara real time. Dulu dia belajar dari Iharu yang masih baru, tapi sekarang dia bisa belajar dan beradaptasi sama pergerakan Kapten Narumi. Ngeri banget. Isao bahkan bilang kalau Kaiju 9 itu kayak virus. Benar-benar ancaman yang bikin pertarungan jadi panjang banget, persis kayak manusia lawan virus di dunia nyata. Selama Kaiju 9 belum kalah, umat manusia bakal terus dipaksa perang habis-habisan lawan evolusinya yang makin menggila. Setelah nyerap Isao dan kekuatan Numbers 2, Kaiju 9 dapat kekuatan yang gak masuk akal. Bayangin aja, kekuatan pria terkuat dalam sejarah ditambah kekuatan Kaiju 2 sekarang ada di tangannya. Tapi uniknya, tepat setelah nyerap Isao, dia malah berubah wujud dan mau kabur karena ogah berantem. Ternyata sama kayak pas nyerap Kanji Nagamine, dia butuh waktu buat. Meskipun dalam kondisi rejeksi, Kaiju 9 tetap bisa baca dan nangkis serangan Kafka. Bahkan dia masih bisa ngeladenin serangan gabungan Narumi dan Kaiju 8 sekaligus sambil nyari celah buat kabur. Jadi, momen tepat setelah dia nyerap orang itu sebenarnya adalah titik terlemahnya. Pas lagi dikepung Narumi dan Kafka, reaksi rejeksi di tubuhnya makin parah gara-gara serangan Kaiju 8. Dia sampai ngerasa terancam bakal kehilangan tubuh yang susah payah dia dapetin itu. Sayangnya, Kaiju 9 ini licik banget dan paham kelemahan manusia. Dia manfaatin sifat manusia yang suka nolong orang lain buat bikin celah dan kabur. Benar-benar licik. Waktu dia bikin bencana massal dengan pasukan Daikaiju, Fortitude 8,0, Kaiju 9 bilang kalau Kaiju 8 adalah individu terkuat kedua di permukaan bumi setelah saya. Dia beneran waspada sama kekuatan Kafka. Makanya, dia sengaja ngelepas banyak Daikaiju buat nyerang Salter dan anggota tim lain supaya Kafka sibuk nolongin mereka dan gak bisa ngejar dia. Sekarang, dengan kekuatan Isao dan Kaiju 2, Kaiju 9 bahkan bisa nahan tembakan meriam Mina Ashiro pakai perisai, shield, milik Kaiju 2. Biarpun tembakan Mina saking kuatnya sampai bisa ngehancurin perisai itu, tetap aja Kaiju 9 sudah bisa ngendalin kekuatan Kaiju 2 dengan mahir. Plus, karena ada Isao di dalamnya, dia sekarang paham dan jago banget pakai teknik bela diri anti Kaiju milik pasukan pertahanan. Pertarungan lawan Kaiju 8 sekarang bener-bener jadi adu jotos yang intens banget. Meskipun Fortitude-nya belum ketahuan pastinya, tapi bisa dibilang kekuatannya sekarang setara atau bahkan lebih ngeri dibanding Kaiju 8. Terus, gimana soal kemampuannya setelah nyerap Isao? Pas duel lawan Narumi dan Kaiju 8 tepat setelah penyerapan, Kaiju 9 terbukti bisa nembakin gelombang kejut nggak cuma dari jari lagi, tapi dari mulut dan seluruh tubuhnya. Bahayanya lagi, karena dia sudah nyerap Isao, otomatis dia punya semua memori Isao. Artinya, dia sekarang tahu luar dalam soal pasukan. Pertahanan. Ini gawat banget.
Gak cuma memori dan pengetahuan Isao, dia juga dapat kekuatan Kaiju 2. Strategi, taktik, sampai data rahasia pasukan pertahanan sekarang ada di tangan dia. Makanya, kunci buat ngalahin dia sekarang cuma satu, hal-hal yang gak diketahui Isao. Contohnya kayak perkembangan pesat para anggota baru atau proyek senjata Numbers 6 yang dulu sempat mandek karena gak ada yang cocok makainya. Apapun yang sudah diketahui, Isao pasti bakal di-counter habis-habisan sama Kaiju 9. Apalagi sekarang kemampuan bertarung jarak dekatnya makin gila. Teknik bela diri anti Kaiju yang disusun Isao selama bertahun-tahun bisa dia kuasai secara instan. Bahkan tembakan dari pistol Mina Ashiro pun. Tembakan Hanggun Mina Ashiro pun ditangkis pakai perisai Kaiju 2. Ternyata, dengan kemampuan menyerapnya ini, Kaiju 9 juga sudah menyerap para pembasmi dari zaman Edo. Tunggu, gimana ceritanya dia sudah ada dari zaman dulu? Yuk, kita bahas sejarah Kaiju 9. Kalau dia sudah menyerap pembasmi zaman Edo, artinya dia ini Kaiju yang sudah hidup sangat lama. Pas Hoshina milih kuil Ryumei buat tempat latihan khusus Kafka, biar mantap buat tarung lawan Kaiju 9 setelah Isao terserap, dia cerita soal sejarah Kaiju. Ternyata nenek moyang Hoshina juga disemayamkan di sana. Bencana Kaiju ini emang sudah ada sejak zaman Edo. Tahun 1657, ada bencana besar yang bikin wilayah Edo dan Kanto hangus jadi lautan api. Dan itu jadi momen paling banyak pembasmi Kaiju yang gugur dalam sejarah. Nah, pas Kaiju 9 berhasil nangkap Mina, di dalam kesadaran Kaiju 9 itu kelihatan ada ratusan Kaiju dan sosok pria mirip Onmyoji serta samurai yang diduga pembasmi dari zaman Edo. Bahkan ada sosok Kaiju 9 yang menyamar jadi Isao. Dia bilang, gak ada yang bisa lolos, gak ada satupun dalam sejarah. Sosok samurai di dalamnya punya ciri khas keluarga Hoshina, yaitu mata yang sipit, jadi kemungkinan besar itu emang leluhur Hoshina. Ngeri banget, dia bilang biarpun. Ngeri banget, kan? Dia beneran mau jadiin anggota pasukan sebagai bahan eksperimen buat dipelajari. Pasukan pertahanan emang sumber informasi paling oke buat dia, apalagi setelah dia nyergap Isao dan dapat semua rahasia dapur mereka. Penyerangan ke Unit 3 juga sepertinya bagian dari rencana dia buat nyingkirin penghalang. Dia sengaja ngirimin Kaiju 10 yang masih prototipe itu buat ngetes kekuatan lawan. Pas sudah berevolusi, dia terang-terangan bilang mau ngambil balik kekuatan Kaiju yang dicuri manusia. Maksudnya ya senjata Numbers itu. Makanya, dia bikin pengalihan buat nahan Narumi sama Kafka supaya bisa leluasa nyergap Isao dan ngambil kekuatan Kaiju 2. Strateginya matang banget, karena selain dapat kekuatan besar, dia juga dapat akses memori Isao soal seluruh sistem pasukan pertahanan. Kehilangan Isao itu benar-benar pukulan telak buat umat manusia. Tapi biarpun dia menang, kondisi tubuhnya sempat gak stabil gara-gara reaksi penolakan. Serangan Kaiju 8 makin bikin dia susah regenerasi. Dari situ, dia sadar kalau Kaiju 8 emang ancaman nyata yang harus diberesin. Sebelum kabur, dia sempat sombong bilang, pas aku bergerak lagi nanti, era Kaiju bakal dimulai. Dan bener aja, dia langsung bikin bencana massal di seluruh Jepang, gak cuma di Tokyo. Targetnya fasilitas vital kayak pusat kota sama pembangkit listrik. Semuanya direncanain buat mancing keluar orang-orang kunci kayak Narumi, Ashiro, Hoshina, Kikoru, dan tentu aja Kaiju 8. Strategi dia berhasil. Dia nurunin Kaiju 11-15 yang emang didesain khusus buat ngebantai mereka. Dia bahkan ngebajak siaran TV buat ngumumin kalau dia bakal jatuhin Tokyo dan menguasai seluruh negeri. Benar-benar bikin teror mental ke masyarakat.
Ambisi dia makin gila karena sekarang dia ngincer Mina Ashiro. Setelah melihat kekuatan tembakan Mina pas di operasi Sagamihara dan penyerangan markas Tachikawa, dia pengen nyerap Mina buat bikin pasukan kaiju raksasa sekelas Kaiju 6 tapi punya kekuatan tembakan Mina. Bayangin aja. Kaiju 6 itu dijuluki Raja Kaiju yang dulu bikin 200 anggota pasukan tewas dan harus dibayar nyawa oleh Hikari Shinomiya. Kalau kekuatan Raja itu digabung sama daya hancur Mina, dunia beneran bisa kiamat. Kaiju 15 juga sama kayak Kikoru, dia cuma pengen diakui sama Papa 9, makanya dia terobsesi buat ngalahin Kikoru. Musuh umat manusia sih, tapi pas tahu mereka punya perasaan begini, rasanya jadi campur aduk. Pas intinya hancur dan gak bisa regenerasi, Kaiju 15 terus-terusan manggil 9. Dalam memorinya, kelihatan sosok 15 yang masih kecil nanya ke 9 apa dia sayang sama dia. Tapi jawaban 9 dingin banget. Kalau kamu sudah lebih kuat dari Kikoru, baru aku bakal sayang. Si 15 denger itu malah kelihatan seneng banget. Tega banget ya, manfaatin perasaan anak yang pengen diakui orang tuanya. Setiap kali 15 berhasil nyelesain tugas, 9 cuma bakal kasih tugas baru yang lebih berat dengan sikap yang gak peduli. Terus, pas lagi nyerang mental Kikoru, pikiran mereka terhubung dan 15 akhirnya sadar akan satu hal yang menyakitkan. Isao itu keras ke Kikoru karena sayang, tapi 9 cuma nganggep 15 sebagai pion. Nyesek banget. Bagi 9, dia cuma butuh monster kuat yang bisa dikendaliin, emosi itu nggak penting. Tapi kenapa mereka bisa punya emosi kayak manusia? Ingat, 9 sudah nyerap banyak banget manusia dan kaiju. Pas nyerap Isao, dia pakai memori Isao buat bikin kaiju yang speknya pas buat ngelawan Kikoru. Jadi, dia bisa masukin elemen emosi keciptaannya karena dia punya akses ke ingatan korbannya. Kaiju 15 emang didesain buat nyerang titik lemah Kikoru, yaitu mentalnya. Buat nyerang mental, dia harus paham emosi manusia. Disinilah bedanya, 15 punya emosi dan memahaminya, sedangkan 9 tahu soal emosi tapi nggak punya empati sama sekali. Kikoru yang lihat isi hati 15 pun sampai ikutan nangis. Ternyata, punya kesadaran dan emosi emang bikin kaiju jadi kuat, tapi itu juga yang bikin rencana 9 jadi berantakan karena mereka nggak bisa diatur sepenuhnya. Terus, apa sih tujuan sebenarnya dari Kaiju 9? Target utamanya adalah menjatuhkan Tokyo, lalu menguasai seluruh negeri. Makanya dia nyusun rencana yang sangat rapi. Pas operasi Sagamihara, dia sempat heran kenapa organ reproduksi monster buatannya bisa ketahuan. Dia bahkan langsung nebak kalau di pasukan itu ada orang yang paham banget soal anatomi kaiju. Benar-benar teliti banget. Waktu itu, dia rencananya mau ngecoh pakai monster varian yang bisa membelah diri. Dia juga bilang mau bawa pulang sampel hidup dari anggota pasukan. Pas lawan Reno dan Iharu, dia kayaknya mau bawa mereka hidup-hidup. Dia sempat gumam kalau melumpuhkan manusia tanpa membunuh itu susah, makanya dia nembakin gelombang kejut berkali-kali ke titik yang gak vital biar targetnya cuma gak bisa gerak. Strategi dia emang selalu selangkah lebih maju buat terus membangun monster baru yang lebih mematikan. Karena bikin kaiju kelas berat itu butuh energi raksasa, Hoshina memprediksi kalau Kaiju 9 sembunyi di area pertemuan lempeng laut Filipina dan lempeng Eurasia, tempat yang mustahil dijamah manusia. Jadi, dia bikin pasukan di tempat yang super aman. Analisis Hoshina emang gila banget, ya. Kaiju ciptaan 9 ini punya kecerdasan dan ego masing-masing. Contohnya Kaiju 10, dia itu haus tempur dan punya emosi. Pas nyerang markas Tachikawa,
Dia mimpin pasukan kaiju tipe Pterosaurus. Jelas banget kalau 9 sengaja ngirimin pasukan elit buat menghancurin pertahanan kita. Mulai dari lokasi ujian sampai ke markas besar. Kaiju 10 ini humanoid, bisa ngomong, dan punya Fortitude 8,3, kelas Daikaiju. Serangan utamanya itu pukulan fisik yang kata Hoshina, kekuatannya gak motak kayak meteor. Dia bahkan lebih keras dari Kaiju 8. Karena gaya tarungnya mirip, sepertinya 9 emang sengaja bikin dia buat jadi lawan atau tandingan Kaiju 8. Dia juga mewarisi kemampuan regenerasi 9. Luka tebasan Hoshina bisa sembuh instan. Meskipun awalnya dikategorin kaiju kecil, dia bisa sengaja naikin kekuatannya, badannya raksasa dan fortitude-nya tembus 9,0. Hoshina sampai kewalahan banget lawan mode raksasanya itu. Tapi ada plot twist pas dia sudah ketangkep. Kaiju 10 ngaku kalau dia itu cuma prototipe buatan 9. Uniknya, atas kemauannya sendiri, dia malah milih jadi senjata, Numbers, buat dipakai Hoshina demi bisa berantem lagi. Bayangin, monster sekuat itu cuma produk uji coba. Punya ego dan emosi ini sebenarnya kayaknya jadi kesalahan produksi buat Kaiju 9. Soalnya, Kaiju 10 gak peduli lawan manusia atau kaiju, yang penting dia bisa ngerasain asiknya pertarungan. Dia gak mau cuma jadi pion penurut. Buktinya, dia malah kerja sama bareng Hoshina buat membantai produk sempurna buatan 9, yaitu Kaiju 12. Musuh yang tadinya ngeri sekarang malah berbalik nyerang penciptanya sendiri. Gak cuma 10, Kaiju 15 yang lawan Kikoru juga punya emosi yang kompleks. Korban-korbannya terus melawan dari dalam. Kaiju 9 sendiri pun gak bisa menghentikan proses penyerapan itu. Ini bakal jadi poin penting banget buat kelanjutan ceritanya. Terus, gimana ceritanya Kaiju 9 bisa bikin monster-monster kuat dari hasil nyerap ratusan kaiju itu? Di rapas strategi lawan Kaiju 9, Hoshina lapor berdasarkan info dari Kaiju 10 kalau Kaiju 9 punya kemampuan menciptakan monster. Kaiju 10 sendiri adalah Identified Kaiju, Fortitude 9,0, yang punya kesadaran sendiri. Dia bilang kalau Kaiju 9 itu spesies baru pertama dalam sejarah, dan Kaiju 10 hanyalah prototipe. Nantinya, bakal muncul versi produk sempurna. Benar aja, pas bencana massal, muncul Kaiju 11-15. Versi sempurna dari Kaiju 10 itu ternyata adalah Kaiju 12. Terus gimana cara bikinnya? Mekanisme munculnya kaiju itu sebenarnya masih misterius, tapi teori kuatnya menurut Hoshina adalah karena energi besar dan distorsi dari patahan lempeng bumi yang bereaksi sama materi atau makhluk hidup di bawah tanah. Mirip kayak gempa bumi, ya? Pas lempeng bumi saling bertabrakan dan tekanannya sudah maksimal, ledakan energinya itulah yang dimanfaatkan. Berarti kalau gak ada gempa, dia gak bisa bikin dong? Tapi Hoshina curiga kalau Kaiju 9 ini sengaja mengintervensi proses alam itu buat menciptakan kaiju kelas Identified Kaiju sesuai keinginannya. 9 nomor yang menyimpulkan bahwa monster raksasa tingkat teridentifikasi lemah terhadap kekuatan ini berencana menyerang Mina secara mendadak untuk menciptakan kelompok monster besar dengan kemampuan tembakan penghancur. Jika 9 nomor berhasil mendapatkan kelompok monster yang kuat ini, umat manusia yang kehilangan Mina tidak akan bisa menghentikannya. Hal ini harus dicegah bagaimanapun caranya. Baiklah, kali ini kita telah membahas monster nomor 9 yang muncul dalam seri monster nomor 8. Kita tidak bisa mengalihkan pandangan dari pertarungan masa depan antara Kafka yang telah menyelamatkan Mina Ashiro dan monster nomor 9. Jika kalian memiliki kesan atau pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.
Akan sangat menyemangati jika kalian bersedia mendaftar ke saluran ini. Terima kasih telah menonton.